Shalom, selamat berjumpa di channel YouTube Apprentice Belajar Sekolah Sabat yang membahas pelajaran sekolah Sabat hanya didasari Alkitab dan Roh Nubuat semata. Minggu 23 Januari 2022. Pelajaran hari ini berjudul Tanah sebagai tempat peristirahatan. Dikutip dari tulisan Roh Nubuat The Signs of the Times 31 Maret 1898, paragraf 5 dan 6, dan Letters and Manuscripts volume 10 tahun 1895, paragraf 1.733. Dari tiang awan, Kristus terus-menerus menghadapkan gerejanya di padang gurun akan tuntutan Allah. Kuasa Musa memanggil seluruh Israel dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai Israel, ketetapan dan keputusan yang kusampaikan di telingamu pada hari ini, agar kamu dapat mempelajarinya dan memeliharanya dan melakukannya. Peliharalah hari Sabat sehingga kuduskanlah itu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari engkau akan bekerja dan melakukan semua pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Di dalamnya janganlah engkau melakukan pekerjaan apapun, engkau atau anakmu atau anak perempuanmu atau hamba laki-lakimu atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau ternakmu atau orang asing yang ada di dalam gerbangmu, agar hamba laki-lakimu dan pelayan perempuanmu dapat beristirahat sebaik engkau. Dan ingatlah bahwa engkau adalah seorang hamba di tanah Mesir, dan bahwa Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari sana melalui tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung. Oleh karena itu, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau untuk memelihara hari Sabat. Hari ketujuh adalah hari pilihan Tuhan. Dia tidak meninggalkan masalah itu untuk dirombak oleh pendeta atau penguasa. Hal ini terlalu penting untuk diserahkan kepada penilaian manusia. Tuhan melihat bahwa manusia akan mempelajari kenyamanan mereka sendiri dan memilih hari yang paling sesuai dengan kecenderungan mereka, hari yang tidak memiliki otoritas ilahi. Dan Dia telah menyatakan dengan jelas bahwa hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Setiap orang di dunia, Allah berada di bawah hukum pemerintahannya. Allah telah menempatkan hari Sabat di pangkuan Dekalog dan menjadikannya kriteria ketaatan. Melaluinya kita dapat belajar tentang kuasanya, seperti yang ditunjukkan dalam karya-karyanya dan firman-Nya. Tetapi hari ini dunia mengikuti contoh mereka yang hidup sebelum air bah. Sekarang seperti dulu, manusia memilih untuk mengikuti kecenderungan mereka sendiri daripada mematuhi perintah-perintah Allah. Penduduk dunia kuno memuliakan diri mereka sendiri alih-alih memperingati karya cipta yang mulia. Mereka tidak mentaati hukum Allah. Mereka tidak menghormati hari Sabat. Jika mereka melakukan ini, mereka akan mengakui kewajiban mereka kepada pencipta mereka. Ini adalah tujuan asli dan tertinggi dari perintah, ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Tuhan telah memberi kita banyak peringatan yang menunjukkan kepada kita bahwa menolak terang yang dikirim kepada kita dari Allah sama dengan menolak Kristus. Di hari-hari terakhir ini, umat Allah akan dihadapkan pada bahaya yang sama seperti Israel kuno. Mereka yang tidak mau menerima peringatan yang Tuhan berikan akan jatuh
ke dalam bahaya yang sama seperti yang terjadi pada Israel kuno dan tidak bisa beristirahat karena ketidakpercayaan. Israel kuno menderita malapetaka karena hati mereka yang tidak disucikan dan keinginan yang tidak tunduk. Penolakan terakhir mereka sebagai sebuah bangsa adalah akibat dari ketidakpercayaan, kepercayaan diri, ketidakberdayaan, kebutaan pikiran, dan kekerasan hati mereka sendiri. Dalam sejarah mereka, kita memiliki sinyal bahaya yang diangkat di depan kita. Hati-hati saudara-saudara, jangan sampai ada di antara kamu yang memiliki hati jahat, yang tidak percaya, yang menyimpang dari Allah yang hidup. Karena kita diambil bagian dengan Kristus. Jika kita memegang awal keyakinan kita teguh sampai akhir. Kesimpulan pelajaran kita pada malam ini. Hari ketujuh, hari Sabat adalah hari pilihan Tuhan. Tidak ada manusia siapapun yang boleh mengubahnya. Di hari-hari terakhir ini, umat Allah akan dihadapkan pada bahaya yang sama seperti yang dihadapi Israel kuno. Mereka yang tidak mau menerima peringatan yang Tuhan berikan akan jatuh ke dalam bahaya yang sama seperti yang terjadi pada bangsa Israel dahulu kala dan tidak bisa beristirahat karena ketidakpercayaan mereka. Sebagai penutup, sebelum video ini berakhir, mohon di-like, subscribe, dan di-share kepada orang-orang yang Anda nilai perlu untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini. Terima kasih. Kiranya berkat dan pemeliharaan Tuhan yang baru setiap waktu jadi bagian kita sekalian. Amin.